Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Harga cabai di Metro turun, daya beli masyarakat rendah. Harga cabai di sejumlah pasar di Metro mengalami penurunan yang cukup drastis. Pantauan dari Tribun Lampung, harga cabai di Metro saat ini berkisar di angka Rp10.000 per kilogram. Tanti pedagang cabai di Pasar Kopindo Metro mengatakan, pekan lalu harga cabai rawit hijau mencapai Rp30.000 per kilogram. Namun kini mengalami penurunan drastis dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya harga cabai menjadi Rp10.000 per kilogram. Turunnya harga cabai menurutnya justru membuat daya beli masyarakat rendah. Hal senada juga diungkapkan oleh Winardo, pengecer cabai di Pasar Kopindo, membenarkan bahwa harga cabai rawit hijau saat ini hanya di angka Rp10.000 per kilogram. Ia mengatakan untuk harga cabai rawit merah seharga Rp20.000 per kilogram. Ia juga mengeluhkan turunnya harga cabai tidak berdampak pada tingginya minat pembeli. Sementara itu, pedagang di Pasar Cendrawasih Haji Maksum mengatakan saat ini pasokan cabai rawit sedang banyak. Ia mengatakan di lapaknya tersebut merupakan agen penjualan cabai rawit hijau. Selain cabai rawit hijau, lapaknya juga terdapat cabai caplak. Untuk harga cabai caplak yakni Rp30.000 per kilogram. Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan Metro El Manani mengatakan penurunan harga cabai ini dapat berubah secara cepat. Penurunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti kebijakan nasional, faktor cuaca, dan faktor permintaan pembeli. Berita selanjutnya. 3 kepala daerah di Lampung masuk lingkaran kasus gratifikasi Karomani. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung benarkan 3 kepala daerah masuk lingkaran kasus gratifikasi mantan Rektor Universitas Lampung Profesor Karomani. 3 kepala daerah masuk dalam catatan barang bukti Andi Desviandi dalam kasus mantan Rektor Unila Profesor Karomani yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Informasi data ketiga kepala daerah tersebut terangkum dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung dengan link http://cpntanjungkarang.go.id. Humas PN Tanjung Karang Hendro Wicaksono membenarkan ada 3 kepala daerah masuk di dalam catatan barang bukti suap yang dilakukan Andi Desviandi. Ia menjelaskan catatan dimaksud adalah bagian dari BB yang dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ia juga menjelaskan barang bukti di dalam website resmi PN Tanjung Karang tersebut berbunyi 2 buah buku agenda warna coklat kulit dengan embos logo Universitas Lampung. Ia mengatakan sementara itu barang bukti lainnya tertera di dalam website SIP PN Tanjung Karang. 1 lembar dokumen tabel berkop Yayasan Lampung Nahdiyin Center. Ia menjelaskan sepanjang ada tertera di SIP PN bahwa benar itulah barang buktinya. Ia melanjutkan Andi Desviandi akan disidang oleh Majelis Hakim dengan Ketua Majelis Arya Veronica. Hendro menjelaskan Andi Desviandi akan menjalani sidang pertamanya pada Rabu 9 November 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang Bagirmanan. Ia menjelaskan dengan penuntut umum Agung Satrio Wibowo dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Hendro mengatakan pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 1 November 2022. Berita selanjutnya,
Tumpukan sampah di sepanjang tepi jalan di Kelurahan Kota Alam Lampung Utara. Tingkat kesadaran sejumlah masyarakat Lampung Utara untuk tidak membuang sampah sembarangan dinilai masih rendah. Terbukti pinggiran jalan Karel Satsuit Tubun Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara yang telah dibersihkan masih juga dijadikan lokasi pembuangan sampah. Jalan KS Tubun, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara menjadi kumuh dan tidak sedap dipandang atas tumpukan sampah itu. Pasalnya di sepanjang tepi jalan tersebut terdapat tumpukan sampah yang menggunung sehingga hal itu sangat mengganggu bagi pengguna jalan. Sampah di Jalan KS Tubun itu juga terpantau masuk hingga sungai bagian bawah jalan. Hal tersebut tentunya membuat aliran sungai pun terganggu. Ketika arus sungai meningkat dampak dari hujan deras, sampah-sampah tersebut menyendat aliran sungai yang mengakibatkan banjir. Ahmad, salah satu pengguna jalan, sangat menyayangkan adanya tumpukan sampah tersebut. Menurutnya, bau dari sampah itu sangatlah mengganggu. Masih kata Ahmad, untuk jenis sampah didominasi dari sampah rumah tangga. Menurutnya, sampah tersebut terlihat tak terurus karena tidak ada tempat pembuangan sampah atau TPS. Di Jalan Bukit Pesagi, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, sangat jelas terlihat tumpukan sampah di tepi jalan itu. Bahkan, sampah tersebut juga berserakan hingga ke sungai sekitar. Sutati, pengguna jalan yang saat itu melintas Jalan Bukit Pesagi, menerangkan, kebanyakan dari warga di sekitar terpantau membuang sampah di area tersebut. Namun dirinya tidak mengetahui pasti kapan sampah-sampah itu dibersihkan oleh petugas kebersihan setempat. Sutati berharap pemerintah peka dengan tumpukan-tumpukan sampah yang ada. Menurutnya, jika banyak TPS, kemungkinan besar warga tidak membuang sampah sembarangan. Perlu diketahui, Lampung Utara sempat menyabet penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu sebagai kabupaten terbersih di Provinsi Lampung. Penerimaan Piala Adipura tersebut sebagai wujud keberhasilan Pemkab Lampung Utara dalam menata kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Berita selanjutnya, penyaluran BSU melalui kantor pos di Bandar Lampung capai 11.040 penerima. PT Pos Indonesia mulai melakukan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU 2022 di semua kantor pos sejak Rabu 2 November 2022 lalu. Di Provinsi Lampung, alokasi penerima penyaluran bantuan subsidi upah berjumlah sekitar 68.527 orang. Berdasarkan data kantor pos cabang utama Bandar Lampung hingga Jumat 4 November 2022 kemarin, penyaluran bantuan subsidi upah sudah disalurkan kepada 11.040 penerima. Jika dipresentasikan jumlah bantuan subsidi upah yang telah disalurkan ke penerima oleh kantor pos sebanyak 16,11%. Eksekutif General Manager Kantor Pos Bandar Lampung, Risdayanti, mengungkapkan, penyaluran memang baru dimulai beberapa hari belakangan. Penyaluran dilakukan secara serentak di seluruh kantor pos Indonesia sejak Rabu 2 November 2022 lalu. Risdayanti menegaskan, pihaknya telah menargetkan penyaluran bantuan subsidi upah ini rampung dalam waktu 2 pekan sejak pertama disalurkan. Dirinya juga tak memungkiri jika semakin cepat disalurkan maka akan semakin baik bagi penerima. Risdayanti menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah dilakukan dengan 2 cara. Pertama, penerima bisa datang langsung ke setiap cabang kantor pos Indonesia. Sementara mekanisme kedua, penyaluran bantuan subsidi upah dengan cara pihaknya mendatangi langsung ke tempat penerima bekerja. Risdayanti menambahkan dalam penyaluran bantuan subsidi upah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni pemerintah daerah setempat, BPJSTK, dan pihak perusahaan tempat di mana penerima bantuan subsidi upah ini bekerja.
Menurutnya, perusahaan yang memiliki banyak penerima bantuan subsidi upah bisa mengajukan penyaluran dengan didatangi oleh pihak Pos Indonesia. Memaksimalkan penyaluran bantuan subsidi upah, pelayanan di kantor pos buka lebih longgar. Bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, pihak Pos Indonesia tetap membuka pelayanan untuk penyaluran bantuan subsidi upah, di mana untuk melayani penyaluran bantuan subsidi upah setiap cabang kantor pos buka mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore. Berita selanjutnya, kulineran dengan suasana pedesaan di Saung Junjungan. Tempat wisata di Lampung yakni Saung Junjungan cocok untuk menikmati suasana pedesaan dan kulineran ramai-ramai. Tempat wisata di Lampung Saung Junjungan ini terletak di Dusun 1, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong, Kabupaten Pesawaran. Sebagai tempat wisata di Lampung, Saung Junjungan berdiri sejak tahun 2012 lalu, membawa konsep suasana asri ala pedesaan. Dewi sebagai manajer dari Saung Junjungan ini menjelaskan jika konsep yang ditawarkan adalah selain berkuliner sekaligus dapat berjalan-jalan menikmati suasana asri. Hal itu dikarenakan kebanyakan yang datang berwisata di Saung Junjungan adalah masyarakat dari Kota Bandar Lampung. Pengunjung selain berkuliner bersama keluarga bisa bersuah foto di taman, bisa memancing dan juga karaoke. Dewi menambahkan untuk anak-anak muda di Saung Junjungan juga menyediakan kafe dengan bermacam menu andalan untuk menemani santai di waktu luang. Untuk masuk ke dalam Saung Junjungan tidak ada tiket masuk dan hanya membayar untuk berkuliner. Namun setelah di dalam bisa melakukan aktivitas memancing dan berolahraga ataupun lainnya. Saung Junjungan bisa di-booking sebagai tempat untuk acara ataupun kegiatan. Semua harga yang ditawarkan sangatlah terjangkau untuk kantong masyarakat. Dewi mengatakan Saung Junjungan ini memiliki menu kuliner andalan. Untuk satu porsi ayam kampung bekakak harganya Rp80.000 dan jika ayam broiler sedikit lebih murah yakni Rp65.000 per porsinya. Lantas ada sup gurame dengan harga Rp34.000. Kemudian untuk minumnya ada es buah pala yang mana buah pala tersebut dihasilkan dari kebun milik Saung Junjungan. Jadi lanjutnya jika pengunjung ingin intip-intip bagaimana suasana alam pedesaan yang ada di Saung Junjungan bisa melihat akun sosial media Instagram @saung.junjungan. Berita selanjutnya, Hokben MBK berikan promo spesial khusus di bulan November 2022. Hokben Mall Bumi Kedaton atau MBK sedang ada promo yang berlaku di bulan November 2022. Supervisor Hokben Mall Bumi Kedaton Asri Arum Kinanti mengatakan kalau promo ini adalah potongan harga dari Rp51.000 menjadi Rp42.000 dan gratis nasi. Promo ini berlaku untuk pembelian 2 Hokben Fried Chicken. Promo berlaku setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Promo potongan harga dari Rp56.000 menjadi Rp46.500 untuk pembelian 2 Hokben Fried Chicken, lemon tea, dan nasi. Promo ini berlaku setiap Senin hingga Jumat. Selanjutnya ada harga spesial untuk Super Bowl yakni Rp38.000 yang berlaku setiap Kamis hingga Minggu. Pilihannya ada Super Bowl yakni Super Bowl Tori Bowl, Shrimp Roll, dan Edge Chicken Roll. Ada juga promo Hokben Deal yang berlaku setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 15 hingga pukul 17. Di promo ini ada harga spesial yakni Rp25.000 untuk Simple Set 1 dan 2. Simple Set 1 isinya ada 4 egg roll, 1 nasi, dan salad simple. Lalu untuk yang set 2 isinya ada 3 shrimp roll, salad, dan juga nasi. Selanjutnya ada spesial promo yang berlaku Senin hingga Jumat dan khusus layanan dine-in. Promo ini adalah potongan harga dari Rp52.000 menjadi Rp43.000. Promo ini berlaku untuk pembelian beef teriyaki plus nasi.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.